Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel aku, Tami Warawiri. Ya, kali ini kita lagi nggak bisa jauh dari pesona kampung Cisadon. Dan ini adalah kedua kalinya ya aku main trekking di sini. Bukan tanpa alasan, jalurnya seru, udaranya sejuk, dan vibes khasnya kampung tuh bikin betah. Oh iya, siapin sepatu dan napas karena video kali ini kita bakal jalan pelan tapi penuh cerita, ditemani suara air, pepohonan, dan mungkin ketemu sama warga ramah yang lagi beraktivitas. Yuk kita mulai lagi petualangan trekking di kampung Cisadon edisi yang kedua kali. Let's go. Dari parkiran tadi, sekarang kita sudah sampai di tempat pembelian tiketnya ya. Untuk masuk ke area trekking kampung Cisadon ini, tiketnya sangat ramah di kantong, cuma Rp5.000 saja per orang. Ya 5.000 untuk bisa menikmati udara segar, pemandangan hijau, dan jalur trekking yang asik. Murah banget kan? Yuk kita bayar dulu, setelah ini baru kita lanjut masuk ke jalur trekkingnya ya teman-teman. Tiket sudah di tangan, bukan selembaran kertas biasa, tapi izin kecil untuk melangkah lebih jauh di depan mata. Terbentang jalan bebatuan yang kemarin sempat kita tinggalkan, bebatuan dan tanah yang basah. Mungkin atau sepertinya masih ingat jejak sepatu kita, atau mungkin justru kita yang rindu pada heningnya. Langkah demi langkah, suara kendaraan mulai tertinggal di belakang, berganti dengan bisikan daun, kicauan burung yang tak kenal lelah, dan desiran udara pagi yang masih segar. Kampung Cisadon, sepertinya puisi yang tak selesai kubaca. Kemarin, aku baru sampai di bait pertama. Hari ini, aku kembali untuk merasakan kata-kata yang tak tersisa. Ayo tak perlu tergesa-gesa, biarkan kaki ini menemani di atas tanah. Biarkan hati ini menyerap setiap sunyi yang hanya kau punya. Kita mulai lagi perjalanan ini ya teman-teman. Pelan-pelan, penuh rasa. Dan kini kita benar-benar berjalan, setiap langkah terasa ringan, meski jalan di depan tak selalu datar. Ada bebatuan sedikit licin karena embun, ada tanah yang basah dan meninggalkan jejak di sel sepatu. Tapi itu bukan masalah, karena di sini yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita merasa. Kemarin kita berhenti terlalu cepat, bukan karena takut, tapi karena matahari sudah mulai tenggelam dan kita belum siap diterkam gelap. Hari ini kita datang lebih pagi, lebih siap, dan sedikit lebih berani. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa tempat seperti ini bisa terasa begitu familiar? Padahal ini baru kali kedua aku menginjaknya kaki di sini. Mungkin karena kesunyiannya yang jujur, mungkin karena alamnya tak pernah berpura-pura. Rumah-rumah warga sekarang benar-benar tertinggal. Yang ada di depan hanyalah hijau yang tak putus-putusnya menyambut setiap tanjakan dan turunan dengan cara sendiri. Beberapa kali aku menengok ke belakang hanya untuk memastikan bahwa dunia yang biasa kita tinggali itu masih ada di suatu tempat. Dan nyata, dia berlahan menghilang, bertutup oleh rimbunya daun dan lekukan bukit. Baiklah, mungkin memang begitu seharusnya. Biarkan aku sejenak lupa pada hiruk-pikuk. Biarkan aku hanya menjadi orang yang sedang berjalan, bukan orang yang sedang dikejar tenggat waktu. Kampung Cisadon, hari ini aku datang bukan untuk pergi, tapi untuk tinggal, meski hanya dalam hitungan jam, menelusuri bait-bait yang kemarin terlewati, dan mungkin menulis bait-bait baru yang belum pernah kusangka sebelumnya. Mari kita terus berjalan, tangan tetap di saku, pandangan ke depan, dan hati selalu terbuka.
Dan sekarang kita mulai masuk ke bagian selanjutnya ya teman-teman. Bebatuan di jalan ini tidak lebih tajam dari bebatuan yang biasa kita injak di kota. Bedanya bebatuan di sini tidak pernah marah, mereka hanya diam, bersandar pada tanah yang sejak dulu merangkul mereka. Sesekali angin datang membawa bau tanah basah, wangi yang tidak bisa dijual di toko parfum manapun, wangi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersedia melambat. Mari terus berjalan ya teman-teman. Masih ada tanah yang menunggu telapak kaki kita. Masih ada sunyi yang belum sempat kita serap. Dan hari ini kita punya waktunya ya. Dan setelah berjalan cukup jauh, menuruni sedikit tanjakan, melewati beberapa tikungan, akhirnya aku sampai di Pondok Pemburu Cisadon. Itulah namanya. Teman-teman, di sini titik KM 3 bukan angka yang luar biasa besar, tapi untuk sampai ke sini aku melewati tanah yang basah, bebatuan yang setia, dan sunyi yang menemani setiap langkah. Dan ternyata di sini bukan sekedar tempat berhenti. Ada lapangan kecil yang cukup lapang, ada villa kayu sederhana yang berdiri dengan tenang, dan yang paling membuat mata ini berbinar, ada area yang bisa dipakai untuk berkemah. Bagi kalian yang suka dengan dinginnya malam tanpa perlu terlalu jauh dari peradaban, tempat ini seperti hadiah kecil dari kampung yang ramah ini ya teman-teman. Dan sekarang aku melanjutkan perjalanan ini. Istirahat yang baik bukanlah untuk selama-lamanya. Ia hanya sekedar jeda, sebuah napas panjang sebelum kaki ini kembali diayunkan. Kurasakan dinginnya air kucuran itu masih tersisa di tenggorokan. Kusimpan rasa segarnya menjadi bekal untuk jalanan di depan. Jalur depan masih terbentang, masih panjang. Mungkin masih ada beberapa kilometer yang belum ketahui ujungnya. Tapi bukankah begitu seharusnya? Kita tidak perlu tahu ujungnya untuk memulai. Kita hanya perlu tahu bahwa kaki ini masih bisa melangkah dan hati ini masih ingin merasakan. Baiklah, Kampung Cisadon, aku datang kepadamu lagi, bukan untuk menaklukkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, pelan-pelan, penuh rasa, tanpa peta, tanpa target, hanya aku, jalur ini, dan sunyi yang tak pernah memaksa. Setelah berjalan beberapa menit dan menuruni sedikit tanah dengan bebatuan yang agak sedikit licin, aku melihat sesuatu sederhana kecil, tapi di mataku seperti mensusuar di tengah perjalanan yang panjang. Warung kayu sederhana dengan atap asbes yang sudah sedikit pudar, terkena panas dan hujan. Dan tanpa banyak pikir, aku mendekat. Tentu saja, siapa yang bisa menolak gorengan hangat di tengah perjalanan yang melelahkan ini ya? Perut sudah terisi, hati sudah hangat, tapi perjalanan belum selesai. Dan sekarang aku melanjutkan perjalanan. Warung kecil itu perlahan-lahan tertinggal di belakang. Atap asbesnya yang pudar mulai mengecil, lalu tertutup oleh belokan pertama. Namun aroma gorengan hangat masih setia menemani. Mungkin menempel di hidung, mungkin juga menempel di kenangan. Jalur di depan warung ternyata tidak berubah. Jalanannya sudah mulai terasa, tidak terlalu terjal, tapi cukup untuk membuat paha ini sedikit protes. Jalur agak licin karena sisa embun yang belum sepenuhnya kering. Bebatuan kecil-kecil berserakan, seolah sengaja dipasang untuk menguji keseimbangan. Tapi bukankah memang begitu seharusnya? Perjalanan yang indah tidak pernah terasa pendek. Ia selalu terasa panjang, saat yang sama membosankan dan menyenangkan, melelahkan dan menenangkan. Aku berjalan sendiri, tapi
Tidak kesepian karena ada suara langkahku yang menemani, ada debaran jantungku yang menjadi teman bicara, dan ada kampung Cisadon yang diam-diam menyimpan pesonanya di setiap tikungannya. Dan jalur pun sudah mulai landai, cukup untuk membuat napas ini keluar masuk sedikit lebih cepat dari biasanya ya. Kaki ini mulai merasakan lelah yang tertunda, lelah yang sejak tadi kutahan dengan semangat gorengan hangat. Kini mulai muncul perlahan seperti tamu tak diundang yang datang tanpa permisi. Tapi aku tidak berhenti, bukan karena tidak boleh, bukan karena terburu-buru, tapi karena di setiap langkah ada rasa ingin tahu yang lebih besar daripada lelah. Ada rasa penasaran, apalagi yang disembunyikan kampung ini di balik tanjakan berikutnya. Akan tetapi, walaupun aku sudah pernah kesini, di setiap perjalanan ini terasa baru lagi ya teman-teman. Setelah melewati tanjakan yang tak terhitung jumlahnya, setelah napas ini datang dan pergi berkali-kali, akhirnya aku sampai. Di depan mataku kini berdiri sebuah gapura. Bukan gapura yang megah, bukan yang terbuat dari batu atau besi dengan ukir-ukiran mewah. Hanya gapura sederhana, kayu yang sudah mulai lapuk, cat yang sudah mengelupas di beberapa sisi. Tapi di atasnya terpampang tulisan yang membuatku berhenti sejenak. Selamat datang di Cisadon. Selamat datang, begitu bunyinya, seolah kampung ini mengucapkan itu secara langsung padaku. Padahal ia hanya selembaran papan kayu tua yang mungkin sudah beberapa tahun berdiri di sini, menyambut siapa saja yang datang tanpa pilih kasih, tanpa bertanya siapa dan dari mana. Setelah beberapa menit berjalan dari pintu masuk, kakiku mulai terasa berat, bukan karena lelah, atau mungkin juga iya. Tapi lebih karena hati ini serasa diajak berhenti sejenak oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan disitulah aku menemukannya, Danau Cisadon. Airnya tenang, kehijauan oleh lumut dan gunung-gunung kecil di kejauhan. Seperti memeluk danau ini dari segala penjuru, menjaga rahasia-rahasia yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Aku duduk di pinggirannya, di atas bangku kayu yang dingin, meski matahari masih menyengat di atas kepala. Aku membiarkan napasku sejajar dengan debur kecil yang menyapa di pinggir. Sesekali ingin menyentuh pipi lembut, seperti sedang mengingatkanku bahwa tidak apa-apa untuk diam sejenak, tidak apa-apa untuk tidak terburu-buru. Di sini waktu terasa seperti air yang mengalir tanpa terburu-buru mencapai laut. Namun di danau ini, aku cuma berhenti sebentar dan lanjut jalan lagi, karena tempat sebenarnya yang aku tuju masih di depan ya.
Aku pun melanjutkan langkah dari tepi danau itu, meninggalkan air tenang yang tadi sempat menjadi tempatku bertanya pada diri sendiri. Tanpa perlu menjawab, tidak jauh dari sana, jalanku mulai berubah perlahan. Mulailah kulihat beberapa bangunan sederhana berdiri di sisi kiri kanan jalan, warung-warung kecil dan kursi yang terbuat dari kayu. Namun di tengah semua itu berdiri sebuah masjid lumayan besar, cat putih dan coklat, yang tapi bentuknya kokoh seperti orang tua yang tidak banyak bicara, tetap tegap menyangga rumahnya. Dan perjalanan pun belum selesai ya teman-teman. Akhirnya aku sampai juga ya teman-teman. Bukan tempat yang megah, bukan destinasi yang namanya menghiasi brosur atau peta wisata. Tapi ada sesuatu dari udara sini yang tidak bisa kujelaskan. Mungkin kedamaian, mungkin keikhlasan, mungkin hanya perasaan bahwa untuk pertama kalinya setelah sekian lama berjalan, aku tidak perlu buru-buru pergi lagi. Aku berdiri di tengah kampung itu hanya diam, menghirup udara yang berbeda dari tempat manapun yang pernah kusinggahi. Tidak ada yang menyapaku, tidak ada yang bertanya siapa namaku, atau dari mana aku berasal. Tapi juga tidak ada yang mengusir. Mereka membiarkanku ada, membiarkan orang asing ini berdiri di tanah mereka, seolah sedang berkata, kamu boleh di sini, tapi kamu juga boleh pergi kapan saja. Tidak ada yang akan mengikatmu. Dan entah kenapa, itu justru hal terindah yang bisa aku terima hari ini. Karena perjalanan ini tidak pernah tentang menemukan tempat yang menerimaku dengan pelukan hangat, tapi tentang menemukan tempat yang mengizinkanku menjadi diriku sendiri. Tanpa harus berpura-pura, aku menoleh ke belakang. Jalan panjang yang tadi kulalui, tanjakan-tanjakan yang tak terhitung, napas yang datang dan pergi berkali-kali. Semuanya terasa terbayar sudah, bukan dengan harta, bukan dengan pengakuan, tapi dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan perjalanan kita di kampung Cisadane sudah selesai ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.